Kang Jalu ini dapat lah ya Atta Halilintar dan lain sebagainya ya. Nyebelin nggak? Kesebelen tuh tuntutannya banyak, perfeksionis, hayang itu iya rewel, pada gitu nggak? Mudah-mudahan aja mereka tidak kapok dengan keadaan sepak bola di kita. Itu yang saya khawatirkan. Atta sendiri bertanya permainan. Iya. Nah, emang Kang Jalu yakin bisa bersaing sama Persib nih? Izinkan saya kerja di Persib karena saya memang dari kecil suka Persib. Apa yang saya punya kemampuan pengen saya kasih ke Persib, tidak usah dibayar, selama saya kerja di situ saya siap. Dan alhamdulillah ditolak. Oke, selamat koya gini bobotoh salam dunia dan CS Mang Ahil. Jangan lupa sebelum lanjut obrolan kita subik dulu channel YouTube-nya Bobotoh TV dan notifikasi loncengnya dinyalakan. Karena siang ini atau hari ini, wah luar biasa nih. Masih bersama Kang Eko Maung dan Kang Jalu. Ayeuna tadi mobil, Mang. Ayeuna tadi mobil ayeuna mah. Tadi mobil, belum ada komen di mobil. Kusabab mending mobilnya mobil alus cenah. Geus mobilnya mobil wae gitu. Oke, Kang Jalu, salam sehat selalu. Selamat bergabung di Buricak Burinong nih, Kang Jalu. Ya, assalamualaikum, kumaha Mang Kang. Alhamdulillah. Mang betul, iya Kang Jalu seserian disangkana rek naon rek ngobrol santai langsung tanya nu eta nu lieur lah. Oh, langsung aja nu lieur. Awan tah lieur teh. Oke. Kang Jalu kan sekarang Kang Jalu teh di apa? Pati ya? Ya, betul. Ya, di Pati dan ada di sana salah seorang YouTuber se-Asia Tenggara terkenal nih. Pokoknya geus mabirit deui lah, ada Atta Halilintar. Nih, Kang Jalu gimana nih support Atta Halilintar sendiri sampai saat ini? Ya, kalau sampai saat ini sih saya termasuk bisa dikatakan manajer yang beruntung ya. Di saat pandemi, di saat situasi sulit, secara kenyamanan dan finansial memang bos-bos muda kita ini, Bang Atta sama Bang Putra, memang sangat support ya. Terutama di, ya salah satu lah saya. Itu Putra Siregar ya? Ya, betul. Sama Putra Siregar. Sangat support ya, pertama dari segi gaji lah, gaji pemain sama ofisial memang sampai detik ini kita masih dibayar full 100% ya, tanpa potongan apa-apa. Kemudian kita juga difasilitasi kendaraan bis terbaru yang memang untuk fasilitas latihan, akomodasi transport kemana-mana. Dan hari ini, baru 2 hari inilah kita dapat mes baru di Pondok Indah ya untuk para mantap. Jadi alhamdulillah sangat support lah kalau bos-bos yang baru ini. Kang Jalu kemarin nge-DM saya nanyain eta aya bus Atta Halilintar nanaonan di Lembang cenah. Jadi kemarin baru dari Lembang, Kang. Ngapain aja main? Oh, ada latihan kecil atau gimana? Jadi kemarin tuh setelah Piala Wali Kota Solo nggak jadi, kita kan langsung pulang ke Jakarta. Nah, 1 bulan lebih lah kita di Jakarta karena terjebak PPKM. Ketika ada kelonggaran, saya ajak ke Lembang biar refreshing, Kang. Tapi sambil latihan gitu. Jadi sekalian sayanya bisa pulang ke rumah, maksudnya mah eta. Maksudnya aneh-aneh, Bang. Kemarau awewe, Bang. Tiris, Kang, tiris. Ya, pasti mau wawaya tuh Kang Eko, udah tiris di Bandung. Iya, saya serius. Kang Jalu saya tahu walaupun di Buramin itu, Mang, walaupun di Buramin belakang, ini tepatnya di Pondok Indah ya. Pondok Indah, segala macam. Jadi fasilitas kan udah mewah, gaji juga lancar, full. Sedangkan Kang Jalu dari kemarin yang ngomong harus lolos Liga 1 cuma Kang Jalu loh. Atanya aja enggak, Putra Siregar enggak. Nah, kalau misalkan Kang, ini kan sepak bola ya. Enggak ada yang tahu nih. Lamun teu kajadian ka Liga 1, Kang Jalu kumaha Kang? Ngerasa aduh dari owner udah menargetkan ya. Tapi nggak sesuai harapan apa gimana? Kalau memang dari awal ketika dibeli sama Atta dengan Putra Siregar memang target berubah Kang, jadi harus wajib promosi Liga 1. Saya ditanya kalau saya sanggup
saya teruskan di sini. Akhirnya memang kalau promosi saya bertahan di HPS Pati, tapi kalau tidak promosi ya saya akan letakkan jabatan saya. Itu konsekuensi dan saya sanggup itu. Jadi taruhannya jabatan ya Kang Jalu ya. Taruhannya jabatan. Kang Jalu berani menaruhkan jabatan Kang Jalu kalau misalkan tidak lolos gitu. Ya itu kan sebuah konsekuensi sebuah pekerjaan. Kalau memang kita tidak mencapai target yang dibebankan atasan kita, ya kita juga harus terima risikonya. Oke. Kita nggak bisa selalu ada di zona nyaman kan. Oke, Kang Jalu, nih kan Atta sama Putra Siregar sendiri bukan orang-orang yang istilahnya dari dunia sepak bola ya. Nah, apa sih yang bisa meyakinkan mereka berdua akhirnya bisa invest di PS Pati ini? Jadi memang awalnya saya sendiri yang saat itu diutus oleh Pak Sapin waktu zaman PSG Pati untuk mengurus, karena beliau berkata dan bilang sama saya bahwa zaman sekarang memang zamannya kolaborasi, tidak bisa satu klub itu dengan satu investor aja. Nah, saat itu saya mencari dan di media sosial saat itu sangat ramai kan ya, ketika Atta mau beli Sriwijaya, kemudian PS kalau nggak salah, kemudian Bang Putra Siregarnya mau ke PSMS, tapi ya dengan silent operation yang saya lakukan, akhirnya saya bisa menggait Bang Atta dengan Bang Putra gitulah. Gitu. Memang itu, ya kan? Namun silent operation mah berarti ya nyindir Pak Umu, karena Pak Umu mah tidak pernah silent operation. Iya, insya Allah, tapi nggak begitu juga tuh kok. Kan saya teh mau potong, Eko jangan gitu. Insya Allah kalau saya maju lagi mah Persib juga maju, atuh. Kang Jalu, jadi intinya Kang Jalu ini dapat lah ya Atta Halilintar dan lain sebagainya ya. Betul. Nah, masalahnya gini nih Kang Jalu, masalahnya ya, maksudnya akan langsung berkolaborasi dengan orang-orang yang punya reputasi ya nasional gitu kan. Kira-kira nyebelin nggak sih Kang mereka Kang? Nyebelin nggak? Nyebelin nggak? Kasebelen tuh tuntutannya banyak, perfeksionis, hayang itu iya rewel, pada gitu nggak owner-ownernya? Kalau owner-owner yang ada sekarang sih lebih mau belajar ya, karena kita tahu owner baru kita itu memang awalnya bukan dari dunia sepak bola, tetapi tuntutannya memang tidak terlalu banyak. Tuntutannya hanya lebih kepada bahwa tim ini memang suatu saatnya berpikiran jangka panjang. Mulai dari rencana kita akan bikin klub Liga 3, betul, kita juga mau bikin akademi gitu. Jadi memang mereka itu lebih banyak belajarnya lah dibanding tuntutan aneh-aneh gitu. Jadi memang sangat support, mudah-mudahan aja mereka tidak kapok dengan keadaan sepak bola di kita. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya, Mang. Jadi mereka keluar uang banyak untuk pemain, fasilitas, dan apapun, tapi ya liganya nggak jalan-jalan atau ada situasi yang memungkinkan merekanya kapok. Itu yang lebih saya khawatirkan sebetulnya. Tapi kemarin ada komentar dari Atta yang karena liga diundur terus, kayaknya udah mulai putus asa dia kan, udah mulai ngeluh kan Atta beberapa waktu lalu ada komentar, itu gimana Kang? Atta kan ngomong, ya, aduh. Sebetulnya itu bukan Atta aja ya. Secara pribadi juga kalau secara emosi saya juga sama. Itu Akang bayangkan setiap hari kita 2 kali latihan pagi sore terus, kemudian uji coba, tapi kita tidak ada kepastian. Nah kalau dari sisi owner mungkin ya jujur aja ini kan sponsor udah mulai banyak, tetapi sponsor ini memang akan cair kalau kick off. Nah itu yang jadi masalah gitu. Itu yang buat pusingnya sebetulnya. Ya mudah-mudahan aja lah 27 ini kan bisa kick off ya. Tidak ada halangan apapun lagi. Nah, oke, Kang Jalu nih. Kang Jalu kan Atta, terus Putra Siregar, apakah mereka tuh hanya ikut-ikutan seperti yang lain? Kan ada Rans, Rapi, terus menyusul ada Gading. Kan sebelumnya Rapi dulu, baru kesininya Atta Halilintar sama Siregar. Apakah mereka ada misi yang lain selain ingin mengelola sepak bola gitu? Mau masuk pilkada kek atau misalkan mau jadi gubernur kek, ada nggak kira-kira? Kalau saya lihat sih ya apa ya? Saya pikir tidak ada ya. Apakah mau terjun ke politik atau mengincar jabatan
di pemerintahan, saya pikir mereka berdua tuh tidak ada. Ya memang murni aja. Mungkin mereka juga cukup lelah kali ya. Masa sih ngurus sepak bola Indonesia tidak bisa gitu. Kenapa sepak bola kita tidak maju gitu. Itu yang mereka pelajari, dan saya pikir mereka juga tidak iseng-iseng karena dana yang dikeluarkan juga kan cukup banyak gitu. Tapi ya kembali ke hal yang tadi, mudah-mudahan mereka tidak kapok dengan dengan situasi sepak bola Indonesia, baik ketika belum berjalan maupun ketika sudah berjalan. Kadang-kadang kan mereka juga sering nanya ke saya, Kang Jalu gimana sih keadaan nanti ketika kompetisi, apakah ada permainan atau gimana, itu juga sering ditanyakan sih ke saya. Kang Jalu, ini Ya. maksudnya Raffi, Atta Halilintar ya, Gading Martin dan lain sebagainya. Ini kalau kata pengamat-pengamat senior, ini ada sesuatu katanya. Nggak mungkin, mereka itu kan tahu ini sebetulnya sepak bola kita kan masih nggak jelas ya dari dulu juga ya. Tiba-tiba masuk bersamaan, katanya ini ada pengaruh-pengaruh ya, mungkin dari istana, dari mana yang memang by design nih, by design. Apalagi kemarin Pak Iwan Bule mengakui bahwa masuknya BRI di Liga 1 ya, itu juga karena Erick Thohir ya. Thohir. Nah, jadi ini sebetulnya ada permainan besar nih. Kalau disebut spontan, niat tulus gitu ya enggak juga. Cuma memang karena ada dorongan dikondisikan. Benar enggak? Kalau itu sih saya kurang tahu ya Kang, karena memang kalaupun memang ada istilahnya grand design atau memang sudah settingan atau apapun, itu pasti tidak nyampe ke level saya kan, pasti itu nyampainya di level on. Tapi sejauh ini sih kalau saya lihat dari kacamata saya, sepertinya memang sampai saat ini ya, memang murni mau terjun di dunia bola gitu. Yang mungkin kebetulan karena mungkin para selebritis ini sudah melihat bahwa sebetulnya sepak bola Indonesia itu kalau dikelola dengan baik, industri sepak bola ini memang bisa menghasilkan. Nah, mumpung Kaharti sebetulnya, mumpung mungkin lagi amburadul, harga klubnya murah, jadi mereka mau beli. Nah, kalau sekarang kan harga klub udah mulai naik tuh. Gitu. Sebetulnya itu sih. Oke, Kang Jalu, tadi Kang Jalu kan istilahnya orang lama ya, berkecimpung di sepak bola ulang 10-an tahun lah, sehari apa Kang Jalu. Nah, tadi saya tertarik dengan pernyataan dengan permainan. Apakah yang dimaksud dengan permainan itu, apakah selama ini sepak bola Indonesia selalu ada kong kali kong, ada permainan? Menurut Kang Jalu gimana? Ya, karena sebetulnya Atta sendiri bertanya permainan. Iya. Nah, berarti dia kan berpikir selalu ada hal negatif, permainan kotor mungkin seperti itu. Gimana nih, Kang? Ya, sebetulnya kan itu bukan bukan rahasia umum lagi, bahwa memang selalu ada lah hal-hal yang memang tanda kutip permainan, ada tim yang memang sengaja dibayar untuk kalah atau apapun lah. Kita juga semua sudah tahu. Nah, cuman kan masalahnya saya selalu bilang ke Atta sama ke Putra bahwa ya kita yang harus merubah gitu. Kita jangan sampai seperti itu ya. Tapi kalaupun memang kita hanya jadi bagian kecil dari perubahan sepak bola Indonesia ya, tapi memang itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita murni gitu. Kita murni, memang kita menang karena memang kemampuan tim kita, ya kita kalah karena memang kemampuan tim lawan lebih baik dari tim kita. Jadi saya menyarankan kepada beliau-beliau ini untuk tetap aja di jalur yang benar gitu. Walaupun memang di sisi kanan, sisi kiri misalkan ada yang bermain, ya itu urusan mereka gitu. Yang penting ya kalau kita mau benar ya minimal benar dulu aja dari diri kita sendiri gitu, Kang. Itu sih yang selalu saya tegaskan ke beliau-beliau gitu. Oke. Berarti selama ini memang benar ada permainan ya di liga. Ya saya pikir Kang Eko juga apalah, nggak usah. Wah, ini karena ngomongin permainan ya. Gini nih Kang Jalu. Jadi Kang Jalu itu kan kemarin itu kan awalnya sebelum Atta masuk kan dengan wakil bupati ya. Ya, gitu. betul. Nah, terus saya pernah penelitian nih, Kudus, Demak, Pati. Jadi di situ tuh banyak yang suka sepak bola, Mang Gusdul. Tapi klub-klub bolanya tuh susah maju. Nah katanya, jadi orang-orang sana birokratnya tuh memang nggak mau klubnya profesional. Karena kalau profesional nggak dapat APBD, Mang Gusdul, Mang Jalu ya. Kalau profesional bentuknya PT nggak dapat APBD. Makanya mereka tuh lebih suka angges weh di Liga Tilu terus. Lumayan kan, tiap tahun dikasih APBD.
puluhan miliar gitu. Apa benar suasana di Jawa Tengah seperti itu, Mang Jalu? Selain Semarang ya, selain Semarang. Ya, Jadi kalau yang saya, jadi gini, di Pati itu kan ada Liga 3 ya, Persipa Pati kalau nggak salah. Memang kalau Liga 3 masih disubsidi sama APBD. Tapi kalau Liga 2 saat itu PSG Pati memang tidak bisa disubsidi. Nah, itu sih balik lagi ke manajemen timnya sih, Kang. Kalau mereka memang hanya mau mengandalkan APBD, ya memang mereka akan bertahan seumur hidup kasarnya di Liga 3. Tetapi saya pikir berapa sih? Enggak kan di Pati supporter pernah demo nggak? Di Pati, di Demak, di Kudus marah-marah sama manajemen gara-gara nggak naik-naik, klubnya pernah nggak? Kalau saya sih belum tahu, tapi kan di PSG Pati dulu pernah kejadian yang rumah wakil bupati sama hotelnya dilemparin oleh beberapa supporter yang kecewa dengan adanya pembelian PSG Pati. Jadi supporter mereka itu berharap yang naik ke Liga 2 itu Persipanya gitu. Saat itu karena melihat ya mungkin pemikiran wakil bupati saat itu, kalau misalkan naiknya susah karena di Liga 3 juga nggak mudah itu untuk promosi, akhirnya beliau mengambil keputusan untuk membeli PSG Gresik ya, saat itu pindah ke PSG Pati, supaya memang di Pati itu ada Liga 3-nya dengan Persipa, ada Liga 2 profesional dengan PSG, harapannya seperti itu. Tapi ada sebagian bobotoh yang tidak menerima informasi utuh, akhirnya berpikiran bahwa akan ditinggalkan gitu, seperti itu, Bang. Ada kejadian kan sampai ramai juga itu. Jadi nilai-nilai historis memang itu apa? Ya berarti orang Patinya sadar sama masalah begitu ya nggak apa-apa lah ya. Bagus betul. Juga lah. Mang Gus dulu jadi lamun ngabaledoknya tong ka kantor Sulanjana, ka hotel nepi ka hotel. Nih Kang Jalu nih, kembali ke Kang Jalu nih. Kang Jalu, Pati targetnya lolos nih ke Liga 1. Mungkin kalau misalkan udah lolos rame juga nih di Jawa Barat ini ada. Emang Kang Jalu yakin bisa bersaing sama Persib nih? Kalau dengan siapa? Dengan Persib. Nanti kalau kita selevel sama Persib, Kang Jalu gimana, canggung? Nah, itu. Ya kalau berbicara secara profesional, ya kenapa harus takut lah. Tapi memang saya mengakui kalau di Jawa Barat tidak ada satu klub pun di Liga 1 yang memang bisa menyaingi secara fanatisme, secara komersial. Itu memang Persib, saya mengakui itu gitu. Jadi makanya manajemen Persib duduk manis pun sponsor datang sendiri, kasarnya kan seperti itu gitu. Tapi ya kalau memang suatu saat nanti memang harus istilahnya satu level dengan Persib, ya memang sekarang saya bekerja, saya dibayar secara profesional, bagaimana caranya yang bisa harus menyaingi Persib itu sendiri. Dan tidak hanya Persib, mungkin ada Persija, Persibaya, atau Arema yang memang harus satu level nantinya. Gitu. Okay. Nah nanti kalau misalkan ada bobotoh yang berpikiran sempit, Kang Jalu, misalkan lolos ke Liga 1 ya, terus Persib main sama ini klub Kang Jalu, tahu-tahu ricuh di lapangan. Nah, dibawa-bawa keluar, tiba-tiba rumah Kang Jalu dilempari gerombolan bermotor di Bandung, gimana? Saya pikir apa yang dia lakukan mungkin karena kecintaan terhadap klubnya terlalu besar gitu. Jadi mungkin ya ada sebagian, tapi kan itu balik lagi kepada ya, kalau ada edukasi lah, Kang, edukasi bahwa yang namanya permainan memang ada kalah menang. Saya pun kalau dipilih memilih ya secara profesional kerja ya memang saat ini di AHPS Pati atau di PSG Pati. Tapi kalau hati saya mah tetap biru dari lahir gitu. Wah, ini yang bahaya ini. Kalau hatinya masih biru, terus ini di PS Pati, nanti pas bentrok jadi bimbang atau bingung. Kumaha? Langsung diskorsing, kuat halilintar. Saya tuh pernah DM bukan DM, WhatsApp ya, salah satu petinggi Persib pengen kerja di Persib dan saya bilang tidak usah digaji. Berat. Kang Jalu pernah mengungkapkan itu mendm salah satu petinggi Persib. WhatsApp petinggi Persib. Jawabannya dan saya bilang, Pak, izinkan saya kerja di Persib karena saya memang dari kecil suka Persib. Apa yang saya punya kemampuan pengen saya kasih ke Persib. Tidak usah dibayar, selama saya kerja di situ saya siap.
Dan alhamdulillah ditolak. Waduh. Nanti kita balas. Kang Jalu nih, mungkin nanti juga akan berubah ya peta kekuatan atau apapun itu. Setelah mungkin Pati bisa meraih berbagai banyak prestasi. Mungkin supporter juga akan melihat nih. Karena supporter di kita kan tahu sendiri. Ya. Sekarang A, besok bisa jadi B, bisa jadi seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah ini yang saya tertarik nih tadi. Sponsor. Karena tadi Kang Jalu mengatakan di Persib itu, para petinggi Persib itu istilahnya tinggal duduk manis karena sponsor berdatangan. Saya rasa kalau masalah sponsor itu karena sponsornya masih orang-orang itu sih Kang Jalu. Nah buat Pati sendiri, kan otomatis yang punya seorang YouTuber, influencer yang terkenal. Nah mungkin tidak sulit juga untuk mendapatkan sponsor. Nah sampai saat ini sponsor yang ke Pati seperti apa nih, Kang Jalu? Apakah berbondong-bondong seperti yang Keran kan sampai ngantri ada 40? Iya. Nah, ke Pati sendiri gimana nih masalah sponsor? Kalau masalah sponsor memang sampai detik ini update dari tim yang saya selalu terima setiap hari dari bagian sponsorship dan promosi memang sudah untuk baju aja memang kita sudah tutup ya. Jadi kita ada baju jersey tanding, jersey latihan juga sudah close, tidak ada space lagi. Alhamdulillah sih kalau sponsor memang sudah melampaui target dan memang masih antri sebetulnya, cuman memang tidak adanya space lagi yang mengakibatkan mungkin kita agak sedikit tunda beberapa sponsor yang ingin masuk. Alhamdulillah sih, ya cuman masalahnya tadi kalau memang kick off baru mereka cair gitu. Berarti betul ya, ada kabar katanya sejak sponsor di close katanya Kang Jalu beli Pajero Dakar ya. Itu mah nggak jual tanah nu di Lebak kok. Enggak lah, saya beli mobil hasil penjualan saham BPL, Kang. Wih, hebat. Mau disinggung ke orang kita keren. Kang Jalu enggak, karena Kang ngomongin BPL ya. BPL itu kan amatir. Nah, tiba-tiba Akang ada percepatan ke profesional langsung, Kang. Yang paling beda apa sih, Kang? Ngurus tim amatir, kompetisi amatir, tiba-tiba ngurus yang pro kayak di Liga 2 ini kan pro ya, walaupun bukan Liga 1. Itu gimana, Kang, yang paling beda? Jadi liar naon dah? Ya sebetulnya lebih liar ngurus BPL karena mereka kan amatir. Amatir itu dari segi administrasinya masih kacau balau, dari segi disiplinnya juga masih amburadul, kemudian tata letak atau tata administrasi bagi apakah jersey atau apapun memang lebih susah, sedangkan profesional kan semuanya sudah istilahnya sudah tertata dengan baik, jadi lebih enak. Sebetulnya sih lebih mudah, lebih susah gitu di amatir, Kang. Yo gitu ya. Terus masalah mental oke ya Kang ya. Dulu tuh banyak Kang yang nge-WhatsApp saya ngomongin Kang Jalu. Gara-gara Kang Jalu tuh lamun dikritik langsung najong jelema di grup WhatsApp teh cenah. Jadi Jalu tuh anti kritik. Aya bahasa eta ngomong ka urang Kang aturanna kieu Jalu saya protes dikeluarkeun ti grup cenah gitu-gitu. Jadi Kang Jalu ini sebetulnya anti kritik enggak? Enggak lah. Jadi saya itu selalu terima kritik dari manapun. Jadi kalau ada orang kritik tentang PSG Pati atau BPL dengan welcome memang saya terima. Tetapi kalau sudah menyangkut pribadi, nah itu yang saya tidak suka. Dalam artian misalkan bukan mengkritiknya secara keluarga, personal atau apa itu saya tidak terima. Tapi kalau masalah pekerjaan saya dengan welcome. Kalau yang masih wajar-wajar saja wajar aja lah. Kan hidup juga butuh kritikan. Betul. Berarti kamarnya mau dikeluarkan di grup guys, wajar, nggak separah kita ya. Ya. Kang Jalu, saat ini di Pati pemain yang paling mahal sendiri siapa nih? Pemain yang paling Julham. Kita masih ada Julham, Nur Hidayat. Ya kita memang masih rencana 4 sampai 5 pemain bintang ya. Sekarang kita lagi target memang 4 sampai 5 pemain Liga 1 nih yang lagi kita kejar. Nah, Kang Jalu. Oke Kak, kok silakan dulu, Eko dulu. Ya, cara monetize ini ya, kan ini masa pandemi, kayaknya tanpa penonton ya, Liga ini udah pasti tanpa penonton. Nah, cara monetize-nya itu yakin streaming laku nanti. Kalau Rans kemarin dicoba kan laku tuh, sampai 800 juta mereka dapat. Kalau ini tim Atta Halilintar ini
Gitu juga nanti cara apa ngambil duit tiketnya, sektor tiket. Streaming juga dijual apa gimana? Kan nanti di Liga 1 mah ada hak siar. Hak siar bukan klub yang megang loh. Ya, jadi kalau masalah nanti setelah kompetisi berjalan, saya pikir juga kita tidak bisa sembarangan dengan live streaming dalam hal ini klub melakukan sendiri karena memang pasti ada regulasi tentang itu, Kang. Jadi saya pikir nyaris klub ini untuk kompetisi tahun sekarang memang tidak bisa dapat pendapatan dari tiket atau dengan live streaming karena memang sudah diambil hak siarnya kan. Yang paling bisa kita lakukan ya sponsor di luar, baik endorsement ataupun space di jersey. Karena untuk ibot-ibot di lapangan juga kita tidak bisa menjual karena kita tidak ada tuan rumahnya kan. Jadi memang murni dari faktor eksternal aja yang harus bisa kita dapatkan. Kecuali mungkin uji coba kayak Rans kemarin ya. Rans dengan Arema uji coba ya mungkin itu bisa. Tapi kalau sudah resmi saya pikir nggak bisa karena memang ada regulasi di sana. Langsung aja nih Kang, ini pertanyaan simpel sebelum Mang Gusdul ya. Ya, Slot cuma 3, sedangkan ada 4 tim nih yang mencari perhatian ya. Anggaplah 1 udah dapat nih, misalkan Pati ya, Pati lolos, sisa 2. Ada 3 tim yang paling berpeluang, yang lagi naik daun nih. Rans, Dewa United, Persis. Di antara 3 ini Kang, nu mau lolos saha? Rans. Rans mau lolos. Rans mau lolos. Jadi nu lolos ke Liga Hiji, Pati, terus Dewa sama Persis. Kenapa nih Kang Jalu kenapa bisa berpendapat kalau Ran nggak akan lolos? Padahal kan Ran juga jor-joran nyari pemainnya. Ya asal sebut aja. Soal sebut saja. Kamu dia terbukti kayaknya diputer rekaman. Wah, ternyata ada benar ya. gitu. Jika Rendra kemarin gitu ya. Enggak lah. Saya pikir kalau memang agak susah untuk memprediksi siapa yang lolos dengan 3 kuota. Karena kalau diperhatikan gini ya, ini dari kacamata saya pribadi, ada Persis Solo yang secara materi cukup kuat kan. Pemain bintang semua ada di situ, walaupun memang tidak jaminan 100%. Yang kedua, ya kita tahu juga lah ownernya siapa gitu kan. Nah, kemudian ada klub-klub yang memang dipunyai oleh para selebritis kayak Ran, kayak AHPS Pati. Kemudian ada pemain lama kayak PSIM, Sriwijaya, PSMS itu juga pasti berebut ingin promosi. Makanya akan terlihat nanti setelah ada drawing, Kak. Ada drawing penentuan lokasi pertandingan di mana mungkin itu akan terlihat. Itu sih prediksi saya. Tapi yang jelas Liga 2 musim ini beda loh, rame. Beda sama liga-liga musim sebelumnya. Apalagi Liga 2 musim ini kan dapat sponsor ya, sponsor kompetisinya dapat ada 2 brand besar. Tolong disebutkan di dia, Bang. Nah, maksudnya Liga 2 sekarang ini kok Kang Jalu ngelihat memang ini enggak, maksudnya secara kasta mungkin di bawah Liga 1, tapi secara perhatian, atensi publik Liga 2 sekarang paling rame ya dari seluruh musim yang sebelumnya ini paling rame ya. Jadi memang Liga 2 sekarang itu memang beda banget dengan Liga 2 sebelumnya. Pertama memang mungkin karena efek para selebritis yang terjun ke dunia klub bola itu sendiri. Nah, yang kemudian yang saya lihat efek dari adanya para selebriti ini, pengusaha-pengusaha muda yang kaya raya udah mulai. Dulu kan kita tidak tahu tuh Juragan 99 tiba-tiba ikut. Saya sih harap ke depannya bahwa kalau pengusaha-pengusaha muda di Indonesia mau terjun ke sepak bola, ini cikal bakal sepak bola industri kita akan maju. Karena infrastruktur mulai sudah diperhatikan kan. Nah, itu yang paling penting gitu. Kalau infrastrukturnya bagus, akademinya juga bagus, klubnya sehat, ya mungkin 10 tahun lagi juga sepak bola Indonesia sudah bisa bicara. Harapan saya sih seperti itu. Amin. Ini juga saya ingat Kang Jalu tuh kemarin sempat ada quotes Jadi Kang Jalu ini siap untuk masuk federasi PSSI. Saya doakan ya Kang ya. Amin. Jadi sing masuk federasi, jadi bisa jadi regulator yang benar ya, karena masih muda dan punya visi misi. Sisa pertanyaan akan dilanjutkan oleh Mang Gusdul. Ini pertanyaan terakhir saya. Kan Atta Halilintar ini banyak artisnya ya, kenal dia ya. Ini kan kalau saya ini tiba-tiba ingin jalan sama artis model cantik, nanti bisa nitip ke Kang Jalu?
sampaikan Bisa. ke sampaikan ke artisnya. Eko ngajak ke Bali ke Lombok gitu. Bisa kan? Bisa. Bisa. Bisa lah disampaikan. Alhamdulillah. Nah, udah Kang Gusdul semua sisanya silakan. Oke, benar nih Kang Jalu. Tadi kata Kang Eko yang terakhir katanya Kang Jalu ingin masuk ke kepengurusan PSSI. Ya, sebetulnya gini Kang, saya jujur aja. Sebelum terjadinya deal antara PSG Pati menjadi AHPS Pati, saya itu sudah ada satu tempat duduk, satu meja di LIB. Oke. Saya Berat, sudah, Mang Gusdul kan ditawarkan. Jadi tempat Kang Jalu itu sekarang sama Kang Gusdul nanti. Oh iya. Oke, lanjut Kang. Saingan nanti sama saya Kang. ya Win, ya memang Oke. saya ditawarin untuk jadi bagian dari ya operator Liga Indonesia lah di LIB. Tetapi saat itu salah satu klausal kerjasama antara PSG dengan AHA mencantumkan bahwa saya harus ada di situ, maka perjanjian jual beli ini terjadi. Nah, saya sempat bimbang karena obsesi saya memang saya punya keahlian di operator liga, punya pengalaman. Tapi kalau saya pilih LIB saat itu, berarti saya egois, mikirin diri sendiri kan. Artinya kalau saya tinggalin anak-anak, tidak terjadi deal gitu, saya juga tidak puluhan orang kan ada di situ. Akhirnya saya dengan izin keluarga, akhirnya ngambil keputusan ya sudahlah, saya bertahan dulu di AHPS Pati ini, yang mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa masuk lagi. Tapi memang 2023 saya akan naik dengan serius sekarang. Kalau ada Nah, kalau kemarin kan ya ikut panggung dulu lah, anak muda, anak baru pengen lihat-lihat. 2023 karena memang saya juga dapat support dari Bang Atta sama Bang Putra. Ayo maju 2003, kita akan backup dari belakang katanya. Itu kan udah aman. Luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan lah kita hanya bisa mendoakan karena punya ya, siapapun yang punya misi dan visi misi yang baik yang ingin memajukan sepak bola Indonesia, kenapa harus tidak didukung? Pasti kita dukung nih Kang Jalu. Apalagi Ya, Kang Jalu betul. udah tahu dalaman PSSI seperti apa. Kan otomatis tadi juga punya niat yang tulus Kang Jalu ini ingin sepak bola Indonesia itu lebih baik lagi, lebih maju lagi. Jangan ada kata ada permainan enggak? Jangan lagi ada pertanyaan seperti itu gitu. Saya nggak mau dengernya itu. Ya, setuju itu kan. Oke, Kang Jalu nih, sekarang kan dunia sudah berubah nih. Dari pembayaran juga kayak kemarin Messi ke PSG itu dibayar sebagian dengan koin kripto nih. Nah, kira-kira nih Pati juga Pati juga ada kedepannya mau seperti itu dengan pembayaran pemain itu? Saya pikir kalau di kita sih belum ya. Kang, Bang, ngomongin kripto. Siap Kang langsung. Kalau di Indonesia saya pikir juga belum, karena edukasi tentang dunia finansial seperti kripto atau valuta asing juga orang kan masih awam gitu. Kadang-kadang orang mau dibayar gaji aja ditransfer milik cash. Oh, masih ada yang begitu. Masih ada pemain-pemain. Pamajikan Mang. Nah, kartu ATM di Jepang kok pamajikan. Bisi beak tidak terkabagian. Ya, pamajikan. Tapi ada nggak sih pembicaraan seperti itu dengan Putra Siregar, dengan Atta bahwa kedepannya bakal menggunakan uang koin seperti itu? Saya pikir belum sih. Kita lebih banyak berbicara jadi gini, kita kemarin tuh sempat ngobrol. Ini kan harga pemain-pemain di lokal di Indonesia itu kadang-kadang memang di luar batas kewajaran. Yang itu mengakibatkan salah satu elemen kenapa klub-klub itu banyak yang collab, karena setelah saya pelajari masuk profesional memang salah satu faktor biaya paling besar memang dari segi gaji pemain. Nah, akhirnya kita berpikir jangka panjang, ya kita akan bikin seperti turnamen usia 20 untuk menyaring sekaligus untuk spotting ya. Gitu. Jadi kita emang didik klub itu di akademi kita, kemudian kalau masih muda kita akan didik di Liga 3, kalau sudah jadi baru kita naik ke Liga 2 atau ke Liga 1. Jadi lebih ke jangka panjang kita berbicaranya sih.
Dan itu memang bukan bukan uang sedikit. Kita juga lagi cari tanah kemarin di daerah Ciawi gitu kan untuk bikin training ground juga. Ciawi Tasik, Ciawi Bogor. Ciawi Bogor. Oh, suka deket dia ke Ciawi ya. Oh gitu, seperti itu ya, Kang. Rencananya seperti itu. Mungkin ya banyak rencana juga ya, Pati ingin mengatakan bikin akademi. Karena syarat AFC juga kalau ingin main di internasional kan harus punya akademi juga, seperti itu ya, akademi. Ya, betul, Kang. Kang, saya pelatih AH Pati sekarang siapa sih, Kang? Sekarang itu Coach Ibnu Grahan ya. Ya, Nugraha. legendnya Persibaya ya. Bekas Legendnya pemain Persibaya. Oke, Persibaya. tadi kan ada 4 lagi yang akan diburu sama Pati ini. Apakah itu keinginan manajemen atau keinginan pelatih sih, Kak? Karena kita tahu sendiri kalau di Persib kan selalu ada kadang ada titipan si inilah yang harus direkrut si ini. Nah, di Pati sendiri seperti apa nih, Kak? Kalau di kita sih tidak ada ya, karena saya pribadi pribadi tidak ingin bermain di hal-hal seperti itu. Jadi tidak ada pemain titipan, murni keputusan pelatih. Dan ya murni kebutuhan tim juga ya. Dan kebutuhan tim dan kemampuan pemainnya itu sendiri. Itu saya sangat anti sih kalau ada permainan titipan atau sogokan atau penyuapan, saya paling enggak mau. Kang Jalu. Siap. Ini bukan nanya. Kalau nanya kan udah jelas bagiannya Mang Gusdul. Ini mah cuma ngasih tahu. Kang Jalu, kalau ingin tahu kenapa harga pemain kita di luar kewajaran ya, itu sebetulnya sisa zaman APBD dulu. Waktu zaman APBD dulu, itu kan harga pemain kan mahal-mahal. Karena di markup. Karena pada minta jatah itu orang-orang. Nah, akhirnya jadi nggak wajar. Itu tuh sisa-sisa dari zaman APBD dulu. Kan nggak mungkin ya harga pemain turun, nggak mungkin ya. Yang ada tuh tiap tahun naik minimal sama. Ya itu, sampai sekarang mewarisi itu gitu. Jadi dulu mah harga pemain cuma 600 juta ya, tapi di palsunya mah bisa sampai 900 dulu mah. Info aja. Tadi yang nggak kaceplosan nyebutkeun saha. Dari mana 600, tapi tanda tangannya 800 baheula lama. Oh gitu. Iya. Banyak, Kang. Saya juga sering ngobrol sama pemain di Kalimantan sana, katanya sampai rame itu masalah seperti itu. Pemainnya dibayar berapa, sementara di draft kontraknya berapa, seperti itu. Ya itu yang harus saya jaga sih, Kang. Itu yang harus saya jaga, apalagi saya sebagai seorang manajer di AHA ini orang yang sangat mengambil keputusan bahwa pemain itu diambil apa tidak. Banyak agen, banyak pemain yang menawarkan A, B, C, D. Ya saya pikir buat saya kamu dengan kalau kamu di trial kamu lolos aja udah cukup gitu. Banyak banget lah hal-hal seperti itu yang menawarkan A, B, C, D gitu. Tapi ya balik lagi bahwa saya memang dapat limit tidak terbatas ya untuk membeli pemain. Tapi saya bilang bahwa uang itu saya tidak akan pakai foya-foya. Jadi kalau ada pemain yang mentang-mentang di belakang sayanya Putra Siregar dan AHA, mereka menaikkan harga seenaknya, lebih baik saya nggak beli gitu. Jadi yang kita punya hitungan khusus lah bahwa si pemain itu harganya berapa gitu. Jadi nggak jor-joran, saya juga nggak mau buang-buang uang. Nih Mang Gusdul, kalau mau masukin pemain yang harus dipegang selain pelatih ya, itu manajer harus dipegang, harus dapat bagian. Nah makanya tadi Kang Jalu ngomong saya bukan orang seperti itu ya, angkat jempol ya. Apresiasi. Oke, nih Kang Jalu kan secara tidak langsung walaupun sekarang ada di AHA Pati, tapi kan tadi mengatakan hatinya tetap biru nih. Ya. Oke. Nah, percaya nggak sih kalau di Persib ada pemain titipan yang gitu-gitu? Menurut Kang Jalu sendiri? Tetap biru teh Arema. Iya, PSIS. Ya, saya sih nggak tahu. Cuman kalau angin menyampaikan kabar, memang ada, tapi nggak tahu lah. Memang ada ya. Betul apa enggaknya sih nggak tahu juga kan. Tapi mungkin angin kalau mengatakan, saya sudah jadi bagian di sana, baru bisa saya tahu gitu. No, berarti hanya mendengar kabar selentingan aja ya. Ya, kabar burung lah, kabar burung. Oke, Kang Eko lanjut silakan.
Saya mah mau nanya deui, Mang Gus Dur geus cukup. Oke, cukup. Oke, nih Kang Jalu, target lolos Liga 1. Dan manajemen juga memberikan no limit istilahnya untuk siapapun yang mau direkrut, apapun mau direkrut silahkan ya, dari petinggi-petinggi Ahapati sendiri. Nah, tertekan nggak sih Kang Jalu? Ya, biasanya seseorang ketika dengan tekanan, dia akan mengeluarkan kemampuan lebih dari 100% tuh Kang. Itu kalau bahasa apanya lah ya. Betul. Nah, kalau saya sekarang tertekan sebetulnya bukan dari limit harganya, tapi dari stok market yang tersedia pemainnya, Kang. Oke. Karena pemain-pemain yang bagus-bagus kan sudah pasti dikontrak klub Liga 1. Oke. Gitu. Dan tidak setiap pemain bagus di Liga 1 mau main di Liga 2. Kalaupun mau, pasti mereka berpikir 2 kali. Yang biasa dibayar misalkan 1.000 perak, mintanya jadi 3.000 perak karena harus turun kasta atau apapun lah istilahnya. Dan di sisi lain juga saya tidak mau menghambur-hamburkan uang. Jadi ini balik lagi kepintaran manajemen, dalam hal ini manajer dan pelatih, untuk melihat pemain yang memang cocok dan bisa membuat meningkatkan performa klub itu sendiri. Gitu. Jadi sampai detik ini saya masih terima trial, kadang-kadang ada telepon dari mana pemain bagus saya lihat, saya apa ya. Mudah-mudahan menemukan pemain-pemain muda bagus gitu yang punya pengalaman terutama mental ya. Nah itu sih, jadi memang masih muter-muter ke sana ke sini Kang buat dapetin pemain-pemain itu. Oke. Nah, selain pemain ada lowongan apa lagi? Media official mungkin ada lowongan, saya mau lamar. Jadi owner, lamaran jadi owner. Jadi owner banyak lowongannya, jadi owner banyak. Oke, terima kasih Kang Jalu. Kak Eko masih ada? Oke, halo Kang Jalu masih ada? Siap, mangga Kang. Oke, Kang Jalu terima kasih sudah mau bergabung di Buricak Burinong di channel YouTube-nya Bobotoh TV. Terima kasih sharingnya, terima kasih ide-idenya dan semuanya aja apa yang tadi sudah diungkapkan sama Kang Jalu nih. Oke, Kang Jalu, closing statement nih dari Kang Jalu sebagai manajer Ahapati nih. Ya, saya mungkin terakhir saya orang Bandung. Saat ini saya memang bekerja di luar Bandung, tapi suatu saat saya akan kembali ke Persib Bandung. Berat. Amin. Oke, seberapa yakin sih pengen ke Persib Bandung? Kata saya mah jangan. Itu mah cita-cita dari kecil, Kang. Sampai saya kerja nawarin gak digaji, berarti artinya kan pengen banget kerja di sana. Oke. Siap Kang Jalu, terima kasih Kang Jalu.